Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Fatayati Rusdiana, mahasiswa PPG PGSD Unesan Gajab 2020 Angkatan 2. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2 yang hebat. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jempol. Semangat. Semangat. Ya, hari ini hari Senin tanggalnya 23 November tahun 2020. Hari ini kita akan belajar pada tema 4, pembelajaran terakhir ya pada tema ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran kita hari ini lancar, kalian juga mudah mengingatnya, pembelajaran kita menjadi berkah, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Siapa hari ini yang mau memimpin berdoa? Mbak Nura. Oke, Mbak Namira, pelan-pelan ya, temannya dimimpin berdoa. Ayo teman-teman semuanya, tangan dipersiapkan, diangkat, merunduk. Silakan Mbak Namira, temannya dipimpin. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadika sholihin. Jempol. Terima kasih ya Mbak Namira. Terima kasih anak-anakku semua yang hebat. Tepuk tangan. Nah, sebelum kita masuk pada kegiatannya, supaya rasa cinta tanah air kita, nasionalisme kita dengan negara kita ini Indonesia terus tertanam di hati kita, mari kita menyanyi satu lagu kebangsaan. Perhatikan ya Ibu, nyalakan YouTube dulu, nanti kita bersama-sama diiringi musiknya dari YouTube ya. Suka kan? Suka. Semangat ya nanti nyanyinya, sebentar tunggu. Satu
Tadi setelah memperhatikan gambar upacara itu, ini di bawahnya ada teks ya. Mbak Gita, tolong Bu Yana dibantu ya membaca yang keras pelan-pelan, temannya memperhatikan. Mbak Gita ikuti ini kursornya Bu Yana. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Upacara berlangsung Iya, jempol. khidmat. Sip. Lanjut. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Iya, jempol. Lanjut. Pembina Iya. upacara Mhm. memberi Iya. pengarahan. Alhamdulillah. Jempol. Lanjut. Pembina upacara berpesan Iya, sip. agar siswa Iya. terus Iya. rajin Iya. belajar. Jempol. Sedikit lagi. Seluruh Iya. siswa Heeh. harus Iya. bersatu Heeh. membangun Iya. bangsa. Alhamdulillah. Yang ini? Kemudian Heeh. ada Iya. petugas Nggih. yang membacakan naskah sumpah. Nggih. Tepuk tangan untuk Mbak Gita. Terima kasih nggih sayangku. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tema 3, subtema 4, pembelajaran 4. Upacara Hari Sumpah Pemuda. Upacara berlangsung khidmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Nah, anak-anak, ayo kita membaca naskah Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Anak-anak, berdasarkan bacaan tersebut terdapat beberapa kosakata yang memiliki arti atau makna yang sama. Tanah air memiliki arti yang sama dengan tanah kelahiran. Sumpah memiliki arti yang sama dengan ikrar. Khidmat memiliki arti yang sama dengan khusyuk. Dan masih banyak lagi persamaan kosakata lainnya. Anak-anak masih ingat kan kosakata berbeda yang memiliki arti yang sama disebut sinonim. Selanjutnya, mari kita membaca teks mengenal perbedaan suku. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda
berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Siti berasal dari Jawa. Beni berasal dari Sumatera Utara. Dayu berasal dari Bali. Leni berasal dari Kalimantan. Dan Edo berasal dari Papua. Sekarang mari kita pasangkan nama-nama siswa berikut sesuai dengan sukunya. Dayu berasal dari Bali. Dayu bersuku Iya Pintar, suku Bali. Edo berasal dari Papua. Edo bersuku Iya Hebat, Papua. Beni berasal dari Sumatera Utara. Beni bersuku Iya Hebat, suku Batak. Siti berasal dari Jawa. Siti bersuku Iya Hebat, suku Jawa. Wah, kalian hebat. Ayo berdiskusi. Bagaimana sebaiknya sikapmu kepada teman yang berbeda suku atau daerah asal dalam kelompok? Anak-anak, meskipun berbeda suku atau daerah asal, kamu sebaiknya tidak membedakan teman, saling menghargai dan menerima perbedaan antar teman, karena hal tersebut dapat menjaga kerukunan dengan teman. Setelah upacara selesai, kegiatan dilanjutkan pemberian sumbangan. Selain barang, ternyata ada yang memberikan uang. Uang tersebut dalam berbagai pecahan. Ayo berlatih. Tuliskan beberapa pecahan uang yang jika digabungkan akan memiliki jumlah yang sama dengan uang berikut. Siti membeli pensil warna seharga Rp4.000. Uang sebesar Rp4.000 senilai dengan Iya Pintar 4 lembar 1.000-an, 2 lembar 2.000-an, 1 lembar 2.000-an, dan 2 lembar 1.000-an. Dayu membeli buku gambar seharga Rp3.000. Uang sebesar Rp3.000 senilai dengan Iya Pintar 3 lembar 1.000-an, Iya Hebat 1 lembar 2.000-an, dan 1 lembar 1.000-an. 6 keping uang 500-an. Anak-anak, kalian juga bisa menuliskan beberapa pecahan uang lainnya agar memiliki nilai yang sama. Sekarang kerjakanlah soal-soal berikut. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Nah, setelah tadi memperhatikan gambar yang menceritakan bahwa sedang melakukan kegiatan upacara dengan khidmat. Pada upacara itu ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Naskah Sumpah Pemuda itu dibacakan dengan suara yang keras, suara yang tegas. Bu Guru mau Mas Rito membantu ya membaca naskah Sumpah Pemuda dengan keras, pelan-pelan dan tegas. Siap Mas Rito? Siap. Oke, jempol. Mulai nggih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Iya. putra dan putri itu Jempol. mengaku bersumpah Iya. Indonesia satu tanah air Esa. Iya, jempol. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Iya, alhamdulillah. Satu lagi. Kami putra dan putri
Indonesia menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Jempol. Tepuk tangan untuk Mas Ridho. Alhamdulillah Mas Ridho membacanya keras, membacanya tegas, teman-teman dapat mendengar dengan jelas. Mas Ridho ini pasti di rumah juga rajin belajar dengan ibu, membacanya juga lancar. Terima kasih Mas Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membaca teks pada gambar upacara tadi, kemudian Mas Ridho membantu membaca naskah Sumpah Pemuda itu. Sekarang diperhatikan ya, anak-anak mengenal kosakata. Kosakatanya di sini ada kata-kata yang artinya sama. Coba diperhatikan. Dijawab bersama-sama ya. Ini sama dengan LKPP kalian yang nanti dikerjakan di rumah. Kalau kalian memperhatikan dengan baik, nanti kalian juga mudah mengerjakannya. Perhatikan, Bu Guru bacakan. Yang pertama, ada kata tanah air. Kalian memilih salah satu di antara ketiga kata ini, mana yang artinya sama dengan kata tanah air. Yang pertama, tanah kelahiran. Yang kedua, tanah liat. Yang ketiga, tanah subur. Mana ya kira-kira yang artinya sama dengan tanah air? Oh iya, jempol. Apa saya? Tanah kelahiran. Jempol Anandaku. Terima kasih, tepuk tangan. Nah, yang berikutnya ini ada kata bangsa. Nah, dengarkan ya. Kata bangsa ini artinya sama dengan apa ya? Yang pertama musuh, yang kedua masyarakat, yang ketiga penjajah. Ayo dipikir, diingat-ingat bangsa. Apa yang sama artinya dengan bangsa? Iya, alhamdulillah anak-anak hebat semuanya, tepuk tangan. Ya, kata bangsa disamakan arti dengan kata masyarakat. Yang kemudian yang ketiga ada kata sumpah. Kata sumpah kira-kira sama artinya dengan yang mana ya? Ikrar, ingkar, atau sombong. Yang mana ya? Ingkar. Oh ya, kata sumpah sama dengan kata ikrar ya, jempol. Sekarang Bu Guru mau Mbak Gita ini menjawab. Mbak Gita yang nomor 4 ya. Nomor 4 ini ada kata khidmat. Kata khidmat ini sama dengan artinya yang mana ya? 1 ribut, 2 khusyuk, 3 ramai. Mbak Gita ayo yang mana? Khidmat. Tadi Kusuk. Oh iya, jempol Mbak Gita. Terima kasih, tepuk tangan. Satu lagi, Mbak Isna, coba diperhatikan ini Mbak Isna. Iya, bersatu. Bersatu ini mana ya yang sama? Berkelompok, cerai-berai, atau runtuh? Mbak Isna yang mana Mbak Isna? Berkelompok. Terima kasih anak-anakku semua yang hebat. Tepuk tangan. Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, di negara kita ini terdapat berbagai macam suku bangsa. Sangat banyak ya. Nah, kita pahami dulu apa sih maksudnya suku, apa sih maksudnya suku bangsa. Suku adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya. Biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas dalam bahasa sederhana disebut tanda kenal ya.
Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut, seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis atau ciri fisik. Sekarang kita pelajari dulu tentang suku Jawa. Suku Jawa itu merupakan suku terbesar di Indonesia yang ada di Pulau Jawa. Nah, suku Jawa ini banyak terdapat di daerah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Orang Jawa terkenal karena adat dan budayanya, seperti cara berpakaiannya, kemudian tarian-tariannya, kemudian ritual-ritual tahunan, dan lain-lain. Berikutnya adalah suku Batak. Mungkin kalian punya ya teman, atau saya sendiri termasuk suku Batak. Ada beberapa ciri yang menandai orang suku Batak. Nah, suku Batak ini merupakan suku yang berasal dari wilayah Sumatera Utara. Ada beberapa bagian dari suku Batak seperti suku Batak Toba, Batak Pakpak, Batak Mandailing, dan Batak Karo. Inilah gambar suku Batak dengan pakaian adatnya. Unik ya. Berikutnya adalah suku Sunda. Suku Sunda merupakan suku yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Selain di Jawa Barat, suku Sunda juga ada di daerah seperti Banten, Jakarta, dan wilayah barat di Provinsi Jawa Tengah. Gambar ini merupakan salah satu kesenian dari suku Sunda yang ada di daerah Jawa Barat. Berikutnya adalah suku Betawi. Suku Betawi sebagian besar tinggal di Pulau Jawa, tepatnya di daerah DKI Jakarta, ibu kota negara kita ya. Mereka adalah keturunan penduduk yang bermukim di Batavia atau Jakarta sejak abad ke-17. Ini digambar tampak kesenian dari suku Betawi. Ada ondel-ondel dan ada tarian juga. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Sampai jumpa lagi. Dadah. Setelah kita mempelajari tentang suku-suku kata yang artinya sama, sekarang kita mengenal perbedaan suku. Ya, pada pembelajaran kali ini ada gambar dan ada teksnya. Ini siapa yang mau membantu membaca? Apa Bu Guru saja yang membaca? Bu Guru. Oke, boleh. Perhatikan ya. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa. Apa, Nak? Buku. Jawa, ya. Jawa. Kemudian ada Sunda. Apa? Suku Jawa. Sunda. Ya, kemudian Batak. Apa? Sunda. Batak. Kemudian Batak. Daya. Apa? Daya. Dan Bali. Apa? Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Jawa berasal dari mana? Jawa. Dari Jawa. Jawa. Jempol. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Nah, dari mana suku Sunda? Dari Jawa Barat. Jawa Barat. Jempol. Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Batak dari mana? Salam jumpa dari dunia musik bersama
Sumatera Utara. Jempol, diingat-ingat ya, suku Batak dari Sumatera Utara. Kemudian ada suku Dayak. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Dari mana suku Dayak? Dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Suku Bali juga berasal dari Bali. Dari mana suku Bali? Dari Bali. Masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Iya, jempol. Sekarang perhatikan. Siti berasal dari Jawa. Berarti Siti suku apa? Suku Jawa. Jempol. Suku Jawa. Beni berasal dari Sumatera Utara. Sumatera Utara tadi apa? Suku apa? BATAK. Batak. Jempol. Batak sayang, ya. Sumatera Utara dari Batak. Beni berarti suku Batak. Dayu berasal dari Bali. Berarti Dayu suku apa? Suku Bali. Jempol. Leni berasal dari Kalimantan. Kalimantan tadi suku apa? Bali. Kalimantan. Leni berasal dari Kalimantan. DAYAK. Apa? Daya. Jempol. Diingat-ingat ya, Leni. Kalimantan itu suku apa? Daya. Kemudian yang terakhir Edo. Edo ini dari Papua. Suku apa Edo? Suku Papua. Jempol. Ini mengenal suku ya. Nanti kalau masih belum paham, diulang lagi, dibaca bukunya di rumah. Ini ibu guru bagikan di WA grup ya. Kemudian kalian berlatih memasangkan nama ya. Masih semangat? Masih. Coba tangannya menggenggam. Ya, diangkat sambil mengucapkan semangat. Oh ya, jempol, semangat. Terima kasih anak-anak. Ini pada LKPD kalian juga muncul gambar seperti ini. Ini ada gambarnya Dayu, Edo, Beni, dan Siti. Dan di sebelahnya ada ini ya, yang menunjukkan nama-nama suku. Tugas kalian nanti setelah mengulang membacanya tadi dipahami ya. Kemudian ini dikerjakan LKPD-nya. Kalau Dayu tadi dari mana, diarahkan ke nama sukunya ya. Di sini ada Jawa, Batak, Bali, dan Papua ya. Nanti dikerjakan di rumah apa sekarang dicoba dulu? Dikerjakan di rumah. Oke, dikerjakan di rumah, nanti bersama bunda ya. Kalau bundanya tidak ada, boleh ditemani kakaknya. Nanti hasilnya dikirimkan ke bu guru ya. Setelah dikerjakan di rumah, nanti dimasukkan di kolom sini ya. Tadi ada namanya siapa tadi, suku Jawa, misalnya suku Jawa berarti ini daerah asalnya mana? Ya, dari Jawa. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai ya. Coba sekarang diingat-ingat apa yang tadi kita pelajari hari ini. Ayo coba, yang pertama apa tadi kita belajar apa? Membaca teks. Iya, teks. Mengenal apa dari teks itu?
Kata-kata yang artinya sama. Mengenal suku. Oh ya, yang kedua mengenal suku. Kemudian apa? Setelah mengenal suku, yang terakhir kita belajar apa? Mengenal mata uang. Oh ya, mengenal mata uang. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini membawa berkah ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Sebelum pembelajaran kita akhiri, Bu Guru mau siapa ya memimpin doa? Mas Daus. Mas Daus temannya dipimpin berdoa pelan-pelan. Ayo yang lain bersiap, tangannya diangkat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Doa selesai. Ya, jempol. Terima kasih. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, ingat ya, ini kan masih masa pandemi. Usahakan kalian di rumah tetap membiasakan diri untuk apa? Cuci tangan, jempol, cuci tangan pakai sabun. Kalau keluar rumah juga menggunakan apa? Iya, tetap menggunakan masker. Jika di tempat keramaian, apa yang harus dilakukan? Menjaga jarak. Ya, kita selalu berdoa ya, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat belajar kembali bersama di sekolah kesayangan kita. Akhirnya Bu Guru ucapkan terima kasih untuk anak-anakku yang hebat semuanya. Ibu akhiri ya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan tangan, sampai jumpa. Sampai jumpa.